دلوقتي انا يوحد مسعود انا بعدين فتحت الباب. الحمد لله. يا جلس خلينا نكمل. ايش رايك؟ كلمهم هذول، كمل اخواننا هذول نكمل. ما انا. طيب مرحبا، كلمك مرحبا. ابى اكلم من هنا. ايش بتقول لهم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايش بتقول؟ يلا قول السلام عليكم. من هنا من هنا. Kota Madinah. Bilal tak sanggup memandangkan azan. Bilal pergi ke negeri Syam. Dia tinggalkan kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Dia pergi ke negeri Syam. Sampai akhirnya Anas bin Malik pergi pindah ke Basrah. Anas bin Malik sahabat yang terakhir meninggal di Basrah tahun 93 tahun 94 Hijrah. Mereka tidak sanggup tinggal di sana. Sebagian sahabat menetap karena kekuatan iman, kekuatan cinta. Tapi sebagian sahabat juga harus menghindar jauh karena kerinduan yang begitu mendalam. Sampai akhirnya Bilal tetap menetap di sana. Sampai akhirnya Umar merasa perlulah Bilal kembali sekali-sekali. Datanglah Bilal ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Aku tidak sanggup, kata Bilal. Bagaimana aku akan mengumandangkan azan di sana? Yang biasanya kalau aku mengandangkan pendapat Ustadz Somad tentang Habib Rizik. Habib Rizik berilmu. Dari mana Ustadz tahu dia berilmu? S1-nya di Riyadh, Imam Muhammad Ibnu Saud. S2 S3-nya di Malaysia, doktor dia. Kemudian berani luar biasa, sampai-sampai kata Habib di Yaman, 800 tahun sekali baru diturunkan Allah makhluk macam itu. Bukan kata saya, itu kata Habib dari Yaman. Banyak Habib-Habib berilmu, banyak Habib-Habib yang berilmu itu banyak. Habib-Habib yang warak, yang zuhud, yang lembut banyak. Tapi Habib yang berani dan berilmu, itu 800 tahun sekali baru diturunkan Allah Ta'ala. Itulah salah satunya. Saya makan sama Ustaz Arifin Ilham. Semalam acaranya, pas malam itu tablik akbar subuhnya, paginya kami sarapan. Apa kata Ustaz Arifin Ilham? Ketika gas air mata itu disemburkan, semua orang kacau balau, dia seperti tak ada pengaruh apa-apa gas itu. Nabi Isra Mi'raj berjumpa dengan orang yang sudah lama mati. Bagaimana rasa kalian mati? Apa kata mereka? Seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup, seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali, seperti kail mata pancing yang masuk ke dalam kulit yang basah, ditarik, disentapkan sehingga terikut dagingnya sampai keluar. Makanya selalu kita berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, taubatan qablal maut, taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, dapat rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, mendapatkan ampunan sebelum mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Makanya doa selamat itu baca pelan, renungkan. Ini sekarang banyak orang baca doa selamat cepat-cepat, maut. Begitu sampai berita kepada Umar, wahai Umar, Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, wahai Umar. Umar mencabut pedangnya. Man qala inna Muhammadan qad mata. Siapa yang mengatakan Muhammad mati akan aku pancung kepalanya, kata Umar. Siapa yang berani mengatakan Muhammad mati, akan aku pancung kepalanya, kata Umar. Saat itu datang Abu Bakar Siddiq membacakan ayat wa ma Muhammadun illa rasul, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad bukan Tuhan, Muhammad hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelum dia dulu sudah ada rasul-rasul. Ada Adam, ada Idris meninggal, ada Nuh meninggal, ada Ayub meninggal, ada Zulkifli meninggal, ada Musa meninggal, ada Harun meninggal. Qad khalat min qablihi rusul afa imma. Apakah boleh orang berkurban memakan daging hewan kurbannya? Bapak kurban, iya. Jangan makan dagingnya nanti ya.
itu tak boleh dimakan. Dapat dari mana? Entah, begitulah kata nenek moyang kami dulu. Fakulu minha, makanlah, malah disuruh. Mana ayatnya Pak Ustaz? Itu penting bagi saya kan. 1/3 untuk yang berkorban, 1/3 untuk sahabat, kerabat, tetangga, handai tolan, family, 1/3 untuk fakir miskin. Ada satu sunnah yang termasuk kehilangan sunnah ini adalah banyak yang tidak mau makan dari hasil kurban. Padahal itu sunnah Rasul. Dari akikah boleh makan, dari kurban pun boleh makan. Bahkan Rasulullah SAW dibagi 3. 1/3 pertama dihadiahkan. Malam pertama di tempat yang gelap, di tempat yang tak pernah diimpikan oleh orang, tapi kita tetap melewati dan merasakannya. Perlahan-lahan cacing tanah, ular-ulat kalajengking akan menggerogoti kulit yang selama ini dimandikan, selama ini dipakaikan sampo yang mahal, selama ini dioleskan pelembab yang lembut. Tapi ternyata sebelum roh keluar jasad, setelah keluar, dia hanya akan menjadi santapan cacing tanah. Hancur berkeping hari demi hari. Yang pertama kali membusuk adalah mata, karena dia berisi cairan. Cairan ini mengering, busuk dan berlubang. Lalu kemudian usus sebulan di dalam tanah, mulai dia menggelembung masuk angin dan dia meletus pecah. Cacing-cacing tanah mulai datang menggerogoti, memakan. Habis lemak, tulang, kulit, bulu. Ustadz ni ceramah aja nih. Memangnya Ustadz munafik? Memang Ustadz tak pernah niup lilin? Pernah. Saya mengakui saya pernah. Kapan? Waktu mati lampu. Saya tinggal di Panam, mati lampu saya hidupkan. Begitu hidup lagi saya tiup. Tapi saya tak ada minta apa-apa. Anak Pak Ustadz emang tak pernah ulang tahun. Anak saya, kemanakan saya tak boleh ulang tahun. Tak boleh tiup-tiup lilin. Kalau kami buat nasi bungkus sedekah ke anak yatim, boleh. Bersyukur atas nikmat umur. Ada pernah Nabi mensyukuri nikmat umurnya? Pernah. Bagaimana? Nabi ditanya, su'ila an saumil itsnain. Nabi ditanya tentang puasa hari Senin. Kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Dzaka yauma wulidtu. Hari itu aku dilahirkan. Boleh. Bersyukur apa? Dalam hadis dijelaskan, ternyata Nabi Adam minta ampun sama Allah dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, gimana ceritanya Nabi Adam menyebut nama Muhammad? Nabi Muhammad kan belum lahir. Apa kata Nabi Adam berdoa? Allahumma inni atawassalu ilaika bijahi Muhammad. Aku minta ampun kepada engkau ya Allah dengan menyebut nama Muhammad. Allah nanya. Allah nanya bukan Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Allah mau kasih tahu siapa yang tidak tahu dan yang tak mau tahu. Adam, dari mana kau tahu nama Muhammad? Ketika engkau menciptakan aku dari tanah ya Allah, fanafakhta fi ruhi, lalu kau tiupkan ruh ke dalam tanah itu, farafa'tu ra'si, lalu ku angkat kepalaku. Saat aku angkat kepalaku, aku lihat di tiang aras ada tertulis nama Muhammad bersanding dengan namamu. Aku tidak tahu dia siapa, aku tidak tahu dia makhluk apa, tapi rasanya tidak mungkin namanya bisa dekat dengan namamu kecuali dia punya kedudukan yang tinggi. Maka aku sebut namanya bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. La kafarata laha illa dzalik. Salat yang dulu tinggal sejak akil baligh, tidak ada yang bisa menebusnya kecuali melaksanakan illa dzalik, salat itu sendiri. Menangis kau di pintu Ka'bah, ya Allah. Enggak selesai, brother. Enak aja. Selesai sholat ambil tasbih, nggak selesai. Sholat yang lama dulu sepakat 4 mazhab. Mazhab paling tua Imam Abu Hanifah Hanafi, nomor 2 Malik bin Anas Maliki, nomor 3 Muhammad bin Idris Syafi'i, nomor 4 Ahmad bin Hambal Hambali. Sepakat 4 mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Sholat yang tinggal dulu wajib diqadha. Qadha bukan qobo. Habis sholat isya qadha, usolli fardal isya 4 raka'atin qadhaan. Habis
Bolehkah bertepuk tangan dalam masjid? Illa muka'aw wa tasdiyah. Orang musyrik jahiliyah masuk ke masjid hanya untuk muka'aw wa tasdiyah, bertepuk tangan dan bersuit-suit. Ketika Nabi Muhammad masuk ke masjid, mereka datang bertepuk tangan, ngejek-ngejek sambil bersuit-suit. Suit-suit. Ngejek. Itu kerja dia. Tadi yang bertepuk tangan tuh mengejek itu apa? Kalau mengejek berarti sama macam dia. Tapi untuk menjaga kekhusyuan masjid, maka sebagian ulama melarang. Tapi yang dilarang itu sebenarnya karena orang jahiliyah dulu bertepuk tangan dan bersuit untuk mengejek Nabi Muhammad SAW, supaya tak sama antara stadion dengan masjid. Jadi kalau ada sesuatu yang menggelorakan, kita tak tepuk tangan tapi bertakbir. Takbir. Allahu Akbar. Allah. Yang mengantuk-ngantuk kan hilangkan tuh. Sebutkan teman-temannya Doraemon. Astagfirullah, itu mah bukan nabi. Oh, ya bukan ya. Oke, kalau gitu sebutkan nama 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah. Man ana laulakum. Ada orang ngejek-ngejek saya di internet. Alhamdulillah, Ustadz Iblis ini tak masuk 200 yang direkom Kemenak katanya. Iblis aku dibilangnya. Akhirnya saya screenshot, saya kirim ke FB yang followernya 1,1 juta itu. Nah, habis itu saya minta sama Ustaz Dayat, tolong buatkan di atasnya doa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah orang ini hidayah. Dia berbuat ini karena tak tahu. Dah, ramai orang ke rumahnya. Datang Pak Kapolres, Pak Kapolsek, menangkok. Menggigil, dikoncing-koncingnya di celana. Itu apa kita emosi kan? Coba kalau kita emosi, menengok kita di belakang, iblis ompeh kan? Apa ya Pak Pocah? Tak usah marah-marah. Kita ada. Boleh jadi yang mendengarkan lebih dulu selamat daripada yang menyampaikan. Siapa yang paling mulia di antara kita hari ini? Khatib tidak lebih mulia. Imam belum tentu mulia. Inna akramakum indallah, yang paling takut kepada Allah, itulah yang paling mulia. At-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di sini kata Nabi. Bukan pada sorbannya, bukan pada jubahnya, bukan pada titelnya. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Kalau ada rasa takut dalam hati, segera meminta maaf kepada manusia, meminta ampun kepada Allah, mendapatlah dia husnul khatimah. Tapi yang angkuh dan sombong, merasa cukup dengan amal, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Ada